9 tips keuangan untuk generasi milenial sebelum masuk usia 40, ingin hidup nyaman di usia 40 tahun. Kamu butuh tips keuangan yang tepat. Mengatur keuangan dengan tepat adalah salah satu kunci agar kamu bisa menikmati hidup dengan nyaman di zaman serba modern ini. Agar kamu bisa hidup dengan nyaman di usia 40 tahun nanti, maka kamu harus mulai mengatur keuangan dari sekarang. Tips keuangan sebelum memasuki usia 40 tahun. Sebelum masuk usia 40 tahun, kamu harus benar-benar mengatur keuangan dengan baik. Hal ini agar kamu nantinya bisa hidup nyaman di masa tua nanti. Khusus untuk kamu, berikut ini adalah beberapa tips mengelola keuangan untuk anak muda. 1. Tentukan tujuan finansial kamu sejak dini. Tips keuangan untuk generasi milenial yang pertama adalah menetapkan tujuan finansial sejak dini. Kamu harus tahu apa tujuan finansial, mulailah dari bisa menghasilkan uang sendiri. Tujuan finansial ini sangat beragam, apakah untuk membeli rumah, membeli mobil atau liburan. Kamu harus menentukan dengan jelas apa tujuan finansial kamu. Dengan demikian kamu bisa mengatur keuangan dengan lebih baik dan terarah. Mempunyai tujuan finansial akan membuat kamu menjadi lebih terarah dalam mengatur keuangan. Kamu bisa memilah mana uang yang harus kamu simpan dan mana untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, kamu mempunyai tujuan yang tentunya akan lebih baik dan bersemangat dalam menghasilkan uang. 2. Perbanyak menabung dan investasi. Tips keuangan anak muda yang ingin hidup nyaman sejak usia 40 tahun adalah memperbanyak menabung dan investasi. Ketika mendapat gaji, sebaiknya kamu harus menyisihkannya untuk menabung. Tidak hanya untuk menabung tapi juga untuk melakukan investasi. Investasi menjadi sebuah solusi menabung yang menguntungkan untuk generasi milenial. Melalui investasi, kamu juga bisa membangun aset untuk masa depan. Sekarang ini ada banyak pilihan investasi yang bisa kamu lakukan. Investasi tidak perlu menunggu kamu mempunyai banyak modal. Saat ini kamu bisa melakukan investasi dengan hanya modal ratusan bahkan puluhan ribu saja. Salah satu investasi yang paling aman untuk jangka panjang kaum muda adalah investasi emas. Investasi emas sangat menguntungkan untuk generasi milenial karena harganya yang cenderung stabil. Setiap tahun harga emas juga cenderung naik. Hal ini tentu sangat menguntungkan untuk generasi muda. Dengan investasi emas kamu bisa membelinya sekarang dengan harga murah dan menjualnya di masa datang dengan harga yang berkali lipat. 3. Terapkan gaya hidup hemat. Tips keuangan sehat untuk anak muda yang selanjutnya adalah menerapkan gaya hidup hemat. Gaya hidup anak muda saat ini kebanyakan adalah gaya hidup hedon yang lebih mementingkan gaya. Banyak anak muda yang lebih memilih membeli barang mewah daripada untuk menabung. Gaya hidup ini tentu kurang cocok untuk kamu yang ingin hidup nyaman di masa tua. Agar kamu bisa hidup nyaman pada masa tua, sebaiknya terapkan gaya hidup hemat sejak muda. Kamu harus bisa memilah mana kebutuhan dan mana keinginan. Dengan demikian kamu bisa menabung dan melakukan investasi. Memilah kebutuhan dan keinginan memang cukup sulit. Untuk memudahkannya kamu bisa membuat daftar kebutuhan setiap bulannya. Daftar ini bisa kamu jadikan sebagai acuan kebutuhan per bulan. Selain daftar kebutuhan per bulan, kamu juga bisa membuat daftar kebutuhan harian. Daftar ini akan sangat membantu kamu untuk menerapkan gaya hidup hemat. 4. Selalu siapkan dana darurat. Menyiapkan dana darurat merupakan salah satu tips kelola keuangan yang tepat. Sebagai generasi milenial kamu juga perlu menyiapkan dana darurat. Sisihkan sedikit uang kamu untuk dana darurat. Dana darurat sangat penting untuk berjaga-jaga jika ada hal yang tidak kamu inginkan terjadi. Selain itu, dana darurat juga bisa menjadi tabungan kamu. Nantinya jika tidak terpakai dana ini bisa kamu tabung atau gunakan untuk yang lainnya. 5. Buat anggaran keuangan yang fleksibel. Tips mengatur keuangan pribadi yang selanjutnya adalah membuat anggaran keuangan yang fleksibel. Banyak anak muda masa kini yang terjebak dalam anggaran keuangannya sendiri. Hal ini karena anggaran keuangan yang sangat kaku. Agar keuangan kamu tetap sehat, maka buatlah anggaran keuangan yang fleksibel. Anggaran yang fleksibel adalah anggaran yang bisa kamu ubah sesuai dengan kebutuhan. Jadi sewaktu-waktu ada hal yang tidak diinginkan, kamu bisa mengubah anggaran keuangan kamu. Anggaran fleksibel bisa kamu terapkan dengan mengoptimalkan pembayaran terlebih dahulu. Pembayaran di sini sudah termasuk investasi dan tabungan. Sisanya bisa kamu gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. 6. Selalu cek laporan kredit setiap bulannya. Tips yang selanjutnya agar keuangan kamu menjadi sehat adalah selalu mengecek laporan kartu kredit. Hal ini berlaku untuk kamu yang menggunakan kartu kredit. Kartu kredit memang sangat memudahkan kamu, tapi jika kamu tidak mengontrolnya bisa menjadi bumerang. Sebaiknya kamu selalu cek laporan kartu kredit agar kamu bisa mengontrol pengeluaran setiap bulannya.
Kamu bisa membatasi jumlah pengeluaran kartu kredit setiap bulannya, tentukanlah limit kartu kredit kamu sekecil mungkin. Dengan demikian kamu bisa tetap kontrol pengeluaran agar tidak terlalu besar. 7. Evaluasi pengeluaran bulan lalu dan rencanakan untuk bulan depan. Tips mengelola keuangan pribadi yang selanjutnya adalah mengevaluasi pengeluaran kemudian merencanakannya. Luangkanlah waktu kamu sebentar setiap akhir atau awal bulan untuk melakukan evaluasi keuangan kamu. Kamu perlu mengevaluasi apa saja pengeluaran kamu pada bulan ini. Apakah ada yang bisa dikurangi atau dipangkas? Selanjutnya rencanakanlah anggaran keuangan kamu untuk bulan selanjutnya. Cara ini sangat efektif untuk mengelola keuangan pribadi agar tetap sehat. 8. Ikut asuransi diri. Selain melakukan investasi dan menabung, kamu juga perlu ikut asuransi diri. Asuransi diri ini lebih menguntungkan jika kamu mengikutinya sejak muda. Selain premi yang lebih kecil, keuntungan yang kamu dapatkan juga lebih besar. Kamu bisa memilih asuransi jiwa yang menawarkan premi rendah dengan perlindungan yang lengkap. Pertimbangkan untuk ikut asuransi dengan jangka waktu yang panjang. Asuransi ini lebih menguntungkan dan cocok untuk anak muda. 9. Belajar keterampilan baru untuk menambah pemasukan. Menambah keterampilan baru bisa menjadi salah satu cara agar kamu bisa mendapatkan pemasukan tambahan. Dengan adanya pemasukan tambahan, kamu bisa lebih banyak menabung dan berinvestasi sejak muda. Ada banyak keterampilan yang bisa kamu pelajari, misalnya saja belajar berjualan online. Kamu bisa menjadikan jualan online sebagai pekerjaan tambahan. Selain menambah pemasukan, keterampilan ini kamu butuhkan jika suatu saat nanti kamu keluar dari tempat kerja. Keterampilan ini bisa menjadi salah satu aset kamu di masa depan. Hal terpenting yang harus kamu lakukan untuk menyiapkan keuangan di masa tua adalah melakukan investasi.